Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya. Okay. Welcome in English class with Mr. Khador again. Sampai ketemu lagi dengan saya, Mr. Khador, di pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dengan harapan semuanya nanti selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita berlanjut, saya hanya mengingatkan jangan lupa untuk absen secara online. Itu sebagai bukti kalian hadir atau mengikuti kelas bahasa Inggris, ya. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang di KD 3.9, di mana di KD 3.9 ini nantinya akan menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait. Poinnya ada di sini ya. Nah, poinnya ada di sini. Yap. Perbandingan jumlah dan sifat, baik itu orang, binatang, maupun benda. Kuncinya nanti kita akan belajar tentang perbandingan jumlah dan sifat, baik itu membandingkan jumlah atau sifat orang, binatang, maupun benda, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Nah, di KD 3.9 ini ada beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai nanti di akhir materi, di akhir pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks. Struktur teks ini nanti bentuknya seperti apa? Ada subjek di sana, ada predikat di sana, dan lain sebagainya, ada objek juga. Kemudian di poin kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan dari kalimat perbandingan positif, komparatif, dan superlatif. Yang ketiga adalah mengidentifikasi fungsi sosial dari teks. Teks yang akan kita pelajari nanti ini berfungsi sosial untuk apa? Nah, nanti akan kita pelajarin di sana. Apakah untuk memotivasi, apakah untuk memberi semangat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena ini berkaitan dengan perbandingan jumlah sifat orang, benda, dan lain sebagainya, maka ada materi degree of comparison di sana atau tingkat perbandingan, di mana degree of comparison sendiri adalah kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lainnya. Pernah kan kita dalam berbicara atau
komunikasi dengan teman atau dengan siapapun, kadang-kadang kalimat perbandingan itu muncul dengan sendirinya. Contohnya, tas saya lebih bagus atau tas saya paling bagus daripada dan lain sebagainya. Atau baju saya sama bagusnya. Nah, itu semuanya adalah kalimat perbandingan dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Inggris itu diberi nama degree of comparison atau tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan sendiri ada 3. Yang pertama adalah positive degree. Yang kedua adalah comparative degree. Yang ketiga, yang terakhir adalah superlative degree. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang positive degree. Oke. Nah, positive degree atau tingkat biasa disebutnya adalah tingkat biasa atau lebih mudahnya adalah sama. Positive degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat biasa atau sederhana. Yang pertama, ketika kita bicara tentang positive degree, tentunya adalah kalimat akan muncul di sana, sentence. Nah, di mana sentence sendiri itu terbagi menjadi 3. Setiap kalimat yang kita ucapkan itu pasti nanti kalau tidak positif, ya negatif, atau interrogatif. Nih. Yang pertama positif. Di sini digunakan as, kemudian adjektif, kemudian as. Contohnya, I am as smart as them. Saya sama pandainya dengan mereka. Apabila kalimat bentuk positif seperti ini, ya, bentuk positif seperti ini dibuat bentuk negatif, maka bentuknya adalah ada not, kemudian as, kemudian adjektif, kemudian as. Contoh kalimatnya ada di sini. I am not as smart as them. Saya saya tidak sama pandainya dengan mereka. Maknanya adalah negatif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bentuk interrogatif atau tanya. Nah, bentuknya di sini ada to be, kemudian subject, kemudian as, kemudian adjektif, kemudian as. Kenapa di bagian positif sama negatif tidak tertera subjek di sininya ya? Semua kalimat pasti ada. Yang namanya kalimat minimal itu pasti ada subjek, ada predikat. Di bagian positif dan negatif sengaja tidak saya sebutkan, langsung ke contoh saja. Nah, untuk bagian yang interrogatif ini sengaja saya sebutkan untuk subjeknya karena to be-nya berada di depan. Contoh kalimatnya, I am as smart as them. Apakah saya sama pandainya dengan mereka? Nah, di bagian kalimat-kalimat ini tentunya kalian bertanya-tanya. Oh, di sini ada to be. Ya, di sini kok ada to be? Di sini kok ada subjek mungkin? Nah, ini them ini sebagai apa? Nah, akan kita pelajari di slide berikutnya. Di sana ada to be yang tadi saya sebutkan. To be sendiri yang dipakai di sini ada 3. Yang pertama ada I am,
kemudian yang kedua adalah is, yang ketiga adalah are. Masing-masing ini sudah punya fungsi, sudah punya pasangan sendiri-sendiri. Ada am di sini. Am di sini itu ketika subjeknya adalah bentuknya I, artinya saya. Kemudian is dipakai ketika subjeknya itu bentuknya ini. Bisa he, bisa it, bisa she. He artinya adalah dia laki-laki, it artinya it di sini digunakan untuk benda, hewan, dan nama orang. Kemudian she di sini artinya adalah dia perempuan. Kemudian yang ketiga adalah are di sana, di mana are di sini dipakai ketika subjeknya bentuknya adalah you, kamu, kemudian we, kami, kemudian they, mereka. Ya, jadi masing-masing to be ini sudah punya pasangan sendiri-sendiri, nggak bisa dibolak-balik. Am dipakai untuk he, misalnya ini nggak boleh. Atau is dipakai untuk we juga nggak boleh. Semuanya sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, berbicara mengenai subjek maupun objek, di subjek maupun objek ini dalam bahasa Inggris pun juga sudah dipisah antara subjek dengan objek. Subjek I, maka objeknya adalah bentuknya me. Kemudian you, objeknya you, tetap. Kemudian subjeknya we, bentuknya ketika objek adalah us. Kemudian they, objeknya adalah them. She, objeknya her. Kemudian he, objeknya adalah him. Kemudian it, tetap it. Jadi ketika membuat kalimat dalam bahasa Inggris, apabila kalian sudah menentukan misalnya subjeknya adalah dia perempuan. Dia perempuan, maka saya contohkan di sini she. Nah, seperti ini. She is misalnya smart. Smart smart nah, jadi she is smart nah, di bagian objeknya di sini misalnya digunakan saya. Jadi dia perempuan sama pandainya dengan saya. Maka yang digunakan adalah bukan I, tetapi yang dipakai adalah nih, objeknya I. Nah, di sini nah, ini kita taruh di bagian objek, yaitu me. Nah, ditaruh di sini. Oke. Yap. Jadi, she is as smart as me. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk penjelasan mengenai degree of comparison untuk first meeting, untuk pertemuan pertama mengenai positive degree atau tingkat perbandingan sama atau biasa. Berikutnya anak-anakku sekalian, tugas untuk kalian ya, untuk tugas pertama, silahkan kalian buat kalimat degree of comparison, tingkat perbandingan positif
atau positive degree atau biasa dengan menggunakan semua subjek yang sudah saya jelaskan tadi. Masing-masing subjek adalah satu kalimat. Boleh positif, boleh negatif, boleh interrogatif. Ya. Hasilnya silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian hasilnya difoto dan dikirim di Google Classroom. Sekira itu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komen di Google Classroom atau bisa japri saya atau tanya di grup. Saya harap semuanya semangat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tugas-tugas semuanya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Salam semangat, salam sehat, dan good luck dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Saya tunggu hasilnya, tugas kalian ya, di Google Classroom. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.